Iya, hashtag sampai sebelum palu hakim diketok itu akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kang Asep melanjutkan pembahasan kita sebelum jeda tadi. Seberapa jauh hasil tuntutan terdakwa yang dituntut penjara seumur hidup bisa diperingan dari hasil pledoi? Catat ya Marvin ya, bahwa tuntutan tidak berpengaruh terhadap vonis. Dasar putusan itu adalah dakwaan. Jadi silahkan jaksa menuntut setinggi mungkin, silahkan penasihat hukum meminta bebas atau lepas, tapi semua berujung dengan putusan. Jadi nggak ngaruh itu tuntutan. Apalagi kalau tuntutannya ngawur. Maaf ya, saya katakan kepada Jaksa Agung Muda ya. Jaksa Agung Muda ternyata salah menilai fakta. Ya, lihat latar belakang antara Ricky dan Eliezer. Eliezer adalah Brimob, Ricky adalah polisi lalu lintas. Satu itu. Kedua, kepada Ricky itu bukan diperintah, tapi ditawarkan. Mau nggak? Ya. Nah, tapi kalau Eliezer tembak itu. Kemudian ruang dan waktunya berbeda. Luas untuk Ricky dan dia sudah lama. Tapi kalau Eliezer tidak ada pilihan lain. Kalau kita boleh pendapatnya Romo Magnis ya, kebingungan tidak ada pilihan lain. Kalau pendapatnya psikolog itulah tekanan objektif. Jadi kalau sekarang dader ya, hukumannya lebih berat dari turut serta itu tidak masuk akal, ngawur. Jadi sekali lagi, kalau itu perintah yang berwenang, itu Jaksa Agung salah menilai. Justru pasal 51 itu adalah untuk apa? Terhadap yang orang tunduk patuh. Maka bebannya alat itu adalah pada yang memerintahkan. Jadi kalau Jaksa Agung Muda sekarang, kok aneh, maaf ya saya katakan sekali lagi, kok dengan semangatnya menjelaskan tuntutan terhadap Eliezer, tapi tidak pernah menjelaskan kepada yang lain, bahkan membandingkan dengan tuntutan terhadap Sambo, itu hal yang berbeda, bukan tidak bisa analogi. Jadi ngawur sekali lagi. Kalau sekarang tuntutan dijelaskan oleh seorang Jaksa Agung Muda, apalagi seorang humas Kejaksaan Agung. Sekali lagi, tolong ini sekali lagi ya, bahwa dader itu karena dia atas perintah dan itu ada pasal 51. Ya sekali lagi, kalau sekarang dia berhak menolak, tidak bisa ada pilihan lain. Beda dengan Ricky, itu ngawur sekali lagi Jaksa Agung Mudanya ya. Sekali, mohon maaf saya katakan, walaupun dia teman saya. Tapi ini demi kepentingan, jangan harap ada orang berani di Republik ini mengatakan yang sebenarnya. Kalau sekarang konsep JC yang sudah diterapkan, bahkan tidak diakui ke-JC-annya oleh kejaksaan. Sekali lagi maaf ya, saya nggak tahu harus bagaimana saya belajar hukum lagi. Jadi sekali lagi, tuntutan silahkan ada tuntutan apapun, tapi tergantung putusan hakim. Saya mohon hakim ada jiwa keadilan, harus mempertimbangkan konsep JC dalam perkara ini, baik untuk Eliezer maupun terdakwa lain. Tapi untuk perkara Sambo, saya kira bisa lebih dari maksimal. Ya kalau misalkan nanti jaksa. Saya akan sorot di sana, Kang Asep. Terkait dengan tuntutan itu ya, terkait dengan Ferdy Sambo, kita kembali fokus di sini. Pertanyaan besar saya adalah, bisakah dalam putusan untuk jenis pidana ini hakim menjatuhkan ultra petita atau lebih berat dari dari tuntutan dari JPU? Ultra petita itu mengabulkan apa yang dituntut. Nah, dituntutnya seumur hidup. Tapi hakim boleh karena masih ada hukuman mati. Hakim itu tidak boleh di atas mati. Di atas mati nggak ada gitu kan. Jadi minimal 1 hari, maksimalnya mati. Jadi kalau besok hakim menjatuhkan Sambo mati, ya boleh saja. Jadi itu bukan ultra petita. Ultra petita itu misalkan di perdata minta 500 dikabulkan 1000, itu ya nggak boleh. Tapi kalau di pidana, batasannya ancaman pidananya yaitu di 340 hukuman mati. Jadi Sambo kalau hakimnya saya matiin sekalian. Nggak, itu bukan ultra petita. Tapi sebaliknya, jadi sekali dia harus tewas, tapi kalau Eliezer harus bebas. Oke, hal apa yang bisa menentukan putusan akhir dari hakim ini untuk bisa akhirnya menentukan apakah akan dijatuhkan ultra petita atau tidak? Hakim itu ada rasio disedendinya, harus mempertimbangkan secara etos, logos, patos, atau secara sosiologis, yuridis, filosofis. Secara yuridis diatur hukumannya mati ada, hukuman bebas ada. Kemudian juga secara filosofis, semakin berat kejahatannya akibat dampaknya semakin berat hukumannya. Tadi bisa mati, bisa seumur hidup ya. Nah, kemudian sosiologis, bagaimana hukum ini? Ada kepastian nggak? Ada kepastian bagi JC dong. Ya tidak supaya ada perlindungan bagi JC. Ada kepastian dong bagi Sambo pelaku-pelaku hukuman maksimal, hukuman berat. Ya ada kemanfaatan supaya orang tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi sekali lagi secara yuridis, sosiologis, filosofis, hakim akan berasio disedendi. Jangan sampai antuk ini geometrir ya, jadi sangat kurang pertimbangan. Jadi hakim pasti akan pertimbangkan. Saya yakin lah hakim Jakarta Selatan dengan penuh keilahiannya, sifat ketuhanannya, pasti terhadap perbuatan yang jahat ya, yang biadab pasti hukum maksimal. Tapi bagi mereka yang mengakui jujur, terus terang, ada kejujuran, hakim juga pasti jiwa keilahiannya akan muncul. Karena setiap perbuatan kan tidak harus selalu dihukum. Kalau itu memang ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Tapi kalau tidak alasan pembenar pemaaf seperti Sambo ya harus dihukum maksimal. Tapi Eliezer ada alasan pemaaf, alasan pembenar, bisa bebas. Oke, dan itu akan dibahas dalam RPH yang akan nanti dibahas oleh majelis hakim ya untuk menjatuhkan putusan dan menimbang seluruh proses yang ada ya Kang Asep ya?
Ya, ini bisa ada periode. Jadi sekarang kan minggu ini ada pledoi ya dari baik dari Sambo, RR, KM, PC maupun dari Eliezer. Nanti ada replik. Jadi hak jaksa untuk menanggapi lagi ya tanggapan terhadap pledoi. Kemudian terakhir ada pada terdakwa, ada duplik dikenal. Nah, jadi misalnya ada 3 kali acara, setelah itu baru hakim menjatuhkan putusan. Ya, kecuali kalau mereka nanti jaksa tidak menggunakan repliknya, sehingga terdakwa tidak mungkin mengajukan duplik. Jadi setidak-tidaknya maksimalnya ada 3 acara. Jadi pledoi, nanti jaksa menanggapi dan namanya replik, kemudian terdakwa menanggapi namanya atau penasihat hukum namanya duplik, terakhir hakim jatuhkan vonis putusan. Oke, melihat hakim juga mempercepat dari proses yang sudah berlangsung sejauh ini juga dikatakan ini mempercepat begitu ya. Dan juga untuk pengertian kepada masyarakat yang menyoroti terkait dengan perjalanan kasus ini Kang Asep. Sebenarnya secara general itu proses untuk pledoi, kemudian replik dan duplik itu apakah dilangsungkan dalam 1 pekan yang bersamaan atau memang akan dipisah-pisah seperti yang Kang Asep sampaikan tadi? Ya, jadi mereka masing-masing biasanya maksimal itu mengundur sidang itu 1 minggu. Maksimal itu ada SK Dirjen, jadi zaman dulu belum berubah, jadi bisa nggak seminggu. Tapi misalkan hakim bisa mengundurkan lebih cepat, 3 hari, 2 hari. Ya, tapi kalau misalkan pihak-pihak bisa minta hari itu juga lebih bagus gitu. Jadi misalkan, ini hari minggu ini kan misalkan pledoi, minggu depan jaksa mengajukan replik, minggu depannya ngajukan duplik. Tapi kalau misalkan pihak tidak ngajukan replik duplik, ya langsung hakim akan menjatuh putusan. Jadi kalau saya sih berharap tidak ada replik duplik lah, langsung aja sudah tuntutan, pledoi. Nah, karena hakim saya yakinnya dia sudah memegang gitu kan, udah memegang sikapnya gitu apa terhadap masing-masing terdakwa ini. Saya yakinnya, dan kita berharap Tapi bisa hakim di-skip akan begitu, Kang? menggunakan rasa keilahian, keadilan yang sebenar-benarnya, bukan karena ada transaksi atau lagi ada operasi senyap. Oke, tapi apakah mungkin bisa di-skip gitu untuk prosesnya seperti yang Kang Asep tadi katakan? Ya, semua juga mungkin, tapi kan terlalu risiko terlalu besar. Ini proses menarik Ya. perhatian dalam dan luar negeri, menyangkut rasa keadilan, menyangkut ya institusi-institusi yang dipertanggungjawabkan secara penegakan hukum. Tapi saya pikir kalau mereka melakukan, misalkan ya berani nyimpang dari aturan hukum, misalkan tidak masuk akal tuntutannya, tidak masuk akal putusannya, pasti akan menimbulkan gejolak. Sekarang sudah ada gejolak kan dengan tuntutan 12 tahun kepada Eliezer, menimbulkan gejolak di masyarakat karena ada ketidakmasuk akalan itu yang dijawab oleh Jaksa Agung maupun Humasnya, ya nggak tambah tidak jelas lagi gitu kan, aneh lagi Oke. gitu kan. Baru kali ini dalam sejarah ya ada tuntutan dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda dan Humas. Biasanya nggak dijelaskan. Kenapa yang lain nggak dijelaskan? Kalau yang dijelaskan dengan semangatnya berapi-api adalah untuk Eliezer. Ini ada apa gitu kan? Perhatian bagi saya gitu kan. Ada sesuatu yang memang harus dijelaskan Oke. gitu. Ada apa Ya. sebenarnya? Kita akan simak bagaimana jalannya untuk agenda perdana pledoi besok yang akan berlangsung. Kita akan coba simak bagaimana ya yang akan disampaikan oleh masing-masing dari tim kuasa hukumnya. Terima kasih untuk sementara pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Irawan sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Kang.